wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Dafa, silakan baca doa, pimpin kawannya, ketua kelas. Yuk baca Al-Fatihah sama-sama. Ya. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Absen dulu ya. Baik, Hari iya, ini Ibu. siapa yang tidak hadir, Nak? Alhamdulillah. Hadir sendiri. Ada beberapa tamu yang Oke. bisa kita sebutkan. Ibu panggil namanya satu-satu ya. Boleh, Bu. Alif Mursalin. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Dafa, Hadir, Bu. Muhammad Farhan. Farhan Irwana, Bu. Oh, Masya Allah, Farhan Irwana Marzuki. Iya, Bu. Ah, iya. Arif. Hadir Bu. Oke. Rizal. Ayu Muqaddamar. Hadir, Bu. Zanjabila. Nabila. Syahira. Hafiz ini kemana ya, Alif? Kecelakaan Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Amin. Nabila, April kemana? Kok nggak hadir? Sakit. Oh, sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, Nak ya. Oke. Amin. Nah, untuk materi hari ini di pertemuan pertama, Ibu akan merefleksi tentang basis data. Sebelum Ibu masuk ke basis data, kalian pernah menyimpan sesuatu nggak? Pernah menyimpan sesuatu nggak? Barang berharga itu di mana letaknya? Di berangkas. Lemari. Berangkas. Di berangkas, di mana? Lemari. Lemari. Terus di mana lagi? Dompet. Di dompet. Di dompet apa isinya? Wow. Selain uang? Fulus. KTP, KTP, kartu penting, iya. Nah, basis data ini itu sama dengan yang namanya penyimpanan. Jadi media penyimpanan. Nah, kalau kita ini kan RPL nih. RPL ini kan apa namanya? Kita ini PC. Apa yang untuk menyimpan PC di hard disk, memori, iya di handphone sama Memori, juga ya, memori. software. Nah, banyak ya. Basis data ini sangat dekat dengan kehidupan kita, nah ya. Sangat dekat sekali. Jadi, hari ini Bu akan bahas tentang yang namanya media penyimpanan. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak Ibu paham. Oke, Ibu buka dulu ya ininya. Materinya. Struktur basis data. Oke. Nah, Ibu akan jelaskan ya sebelum masuk ke Oh ya, model pembelajaran yang kita akan lakukan kali ini adalah model pembelajaran project based learning. Jadi anak-anak Ibu akan bisa membuat yang namanya database sederhana saja nanti dengan menggunakan software Exam PP. Nah, kompetensi dasar dan indikator dari struktur hierarki basis data, coba perhatikan di viewboard ya, Nak. Di KD, pengetahuan memahami struktur hierarki basis data. Di IPKD-nya, anak Ibu dapat menjelaskan struktur hierarki basis data. Di KD keterampilan, menyajikan hasil bentuk struktur hierarki basis data. Sedangkan di IPK-nya, anak Ibu bisa menyajikan hasil bentuk struktur hierarki basis data,
terus dapat membuat database dengan menggunakan software MySQL, dan dapat membuat tabel dari database yang sudah dibuat. Nah, itu adalah indikator dari pelajaran kita kali ini, struktur basis data. Oke, tujuannya adalah setelah anak ibu mempelajari ini dengan model pembelajaran project based learning. Tahu project based learning? Pembelajaran berbasis proyek. Jadi kita buat project, nanti akan ibu bagi kelompok, ya. Satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Nanti di situ akan menganalisa. Nanti ada LKPD-nya yang akan ibu berikan, tolong dianalisa dan didiskusikan, lalu dipresentasikan. Nah, tujuannya adalah melalui proses diskusi, siswa dapat mengerti kemudian menjelaskan pengertian perangkat struktur hierarki basis data dan menyajikan struktur hierarki basis data secara benar. Yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk basis data. Yang ketiga, membuat database sederhana dengan menggunakan database MySQL. Yang terakhir, melakukan entry data ke dalam tabel dengan menggunakan database MySQL. Paham sampai di sini? Paham. Alhamdulillah. Nah, untuk peta konsepnya, ya, di peta konsep di sini ada terbagi 2, struktur hierarki basis data, ada definisi, ada yang namanya hierarki. Apa itu definisinya? Di situ ada termuat tujuan utama dan komponen basis data. Dan di hierarki itu ada namanya database, file, record, field, byte, bit. Nanti akan kita pelajari. Oke, sampai di sini paham? Oke, nah, perhatikan video yang akan ibu putar. Nah, di sini ada yang namanya Standing on the edge of a cliff. di sini membuka WhatsApp web adalah salah satu contoh dari manfaat basis data. Ya, kebersamaan pemakaian, terus shareability website. Kita bisa buka WhatsApp, kita bisa share dokumen nggak selama ini? Bisa kan? Nah, itu dia shareability. Itu fungsi dari basis data. Karena dalam satu nomor dapat mengakses berbagai macam kontak di dalam satu grup. Ya, oke, lanjut. Realize there must be more Ini to dia ya. life than this. Shareability. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him send with me tonight. Contoh kedua adalah membuka Spotify. Siapa di sini punya aplikasi Spotify? Oke, untuk apa gunanya Spotify nak? Mendownload lagu. Berarti kan lagu itu disimpan dulu kan? Baru bisa kita download kan? Oke. Nah, membuka Spotify adalah salah satu contoh manfaat basis data ketersediaan atau availability. Karena di dalam Spotify menyediakan musik dan lagu dari Indonesia maupun mancanegara. Berarti lagu itu kan disimpan dulu. Disimpan oleh aplikasi Spotify dan kita sebagai pengguna mendownloadnya dulu baru bisa didengar. Oke, next. Everywhere, just you and I.
Coba sebelum kalian mengerjakan diskusi, perhatikan LKPD untuk diskusi ya. Cermatilah bentuk praktikum proses dalam membuat database di bawah ini. Nah di sini kan coba buka dulu komputernya. Sudah ada nggak software exam PP-nya? Nanti jangan sampai Aku ada. yang belum ada boleh diinstal. Cara installnya nih ya seperti ini. Untuk memulai proyek baru menggunakan exam PP di Google, search terlebih dahulu, download ya. Terus double klik file exam PP-nya. Kalau belum ada nanti ibu berikan softwarenya. Nah di sini ya, di situ ada yang pertama praktikum 1 adalah karena anak-anak ibu belum pernah download, belum pernah install. Jadi boleh nanti kita install bersama-sama dengan tutorial yang ada di LKPD. Itu ada ya. Nah, di sini cara menjalankan exam PP. Nah, di situ ada tutorialnya. Yang jadi pertanyaan untuk diskusi adalah di bagian bawahnya. Setelah kalian mencermati tabel database yang sudah di atas tadi. Nah, ini hasil diskusi praktikum. Uraikan hasil diskusi database di atas bersama kelompok. Tadi udah ibu buat 3 kelompok nih ya. Nah, habis itu buatlah laporan hasil diskusi. Pertama, identifikasi database-nya. Berarti kalian harus membaca terlebih dahulu database apa yang digunakan. Ya, terus apa nama database-nya? Dijelaskan ya. Terus susunan langkah-langkah dalam pembuatan database. Tadi kayak mana langkah-langkah database-nya? Nah, itu ya. Nanti didiskusikan bersama kelompoknya. Ya, nanti hasilnya dipresentasikan. Terus nanti setelah kita diskusi, setelah presentasi, kita akan mengerjakan praktikum individu. Nah, ini dia. Sebuah database baru. Kalian akan diminta untuk buat database sederhana saja. Itu tandanya kalian sudah habis itu. Setelah itu print screen hasil pembuatan database yang sudah kamu kerjakan. Nah, jelaskan secara singkat dan tepat tahapan-tahapan yang sudah kamu buat. Screenshot hasilnya. Pertama buat apa dulu? Itu nanti ya kita kerjakan. Sekarang kita ke diskusi aja dulu. Nah, untuk hasil diskusi, Ibu sudah menyediakan rubrik penilaian. Ada 3 rubrik penilaian nak ya. Di situ ada rubrik penilaian pengetahuan, ada rubrik penilaian keterampilan, dan ada rubrik penilaian kelompok. Nah, di sini ada ya, ada indikatornya. Adil, Reza ya, astagfirullah. Reza langsung ke sana, duduk dengan Adil dekat sebelah sana. Nabila sebelah sini. Reza pindah ke sebelah sana. Jadi langsung diskusikan. Database, berarti kan nggak hanya database saja kan, identifikasi database-nya. Berarti di dalam database itu ada beberapa tabel. Sebutkan nama tabelnya, diidentifikasi tabel apa saja di situ. Lalu tekan create data. Menggunakan aplikasi dan kan Aplikasi PHP Madomen dengan judul untuk apa tulisan? Itu membuat sebuah data. Kumpulan berbagai data atau informasi akan disimpan atau tersusun di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa, diolah maupun juga dimanipulasi dengan adanya menggunakan program komputer untuk akan mendapatkan informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengelola atau memanggil database disebut juga dengan sistem database management system. Oke, nah untuk tugas individu prakteknya sudah diaktifkan exam PP-nya, ya. Oke, nah ini silakan anak ibu buat basis data, yaitu rental DVD, ya. Ada di situ beberapa tabels. Terus kalau sudah selesai di print screen hasilnya, ya. Nanti ibu tanya, silakan jelaskan. Oke, nah di situ kan ada soal nomor 3. Coba kamu jelaskan tahapan dalam pembuatan database kamu. Apa yang kamu buat di situ? Iya, di nomor 3 itu kan jelaskan secara singkat dan tepat tahapan-tahapan dalam database. Saya buat filenya dulu, Bu. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai struktur hierarki basis data. Oke, dari materi kita hari ini tentang
struktur hierarki basis data. Siapa yang ingin melakukan kesimpulan? Silakan raise hand. Cowok satu, cewek satu. Oke, silakan. Cowok dulu. Lady first or man first? Boy Man first. Boy first. Oke, silakan Arif. Bu, kesimpulannya dari yang kita belajar hari ini adalah bagaimana pembuatan database yang pertama. Yang kedua, langkah-langkah pembuatan database. Mari kita tutup. Dafa, silakan baca doa pemimpin teman-temannya. Baik kawan-kawan semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, lebih baik kita membaca doa Rotul Majelis. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke rumahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.